Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di sini insyaallah saya akan menyampaikan tentang ilmu tajwid yang telah saya pelajari selama ini, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Yang pasti hukum tajwid adalah ilmu penting untuk umat Islam dalam membaca Al-Quran, kitab suci Al-Quran, dan kita harus bisa dengan benar mempraktekkan dan mengamalkan ilmu-ilmu tajwid tersebut. Hukum nun sukun dan tanwin adalah salah satu dari tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu. Dan pembagian hukum baca nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 4 bagian. Lalu apa saja bagian-bagian tersebut? Bagian yang pertama ialah idhar halqi. Idhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut idhar halqi karena makhraj dari huruf-huruf idhar halqi keluar diucapkan dari dalam tenggorokan yang bisa disebut al-halq. Hukum bacaan ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf idhar. Idhar mempunyai 6 huruf. Yang pertama adalah alif, ha, ain, gha, ha, dan kha. Ya, cara membaca idhar halqi adalah jelas tanpa dengung. Misalnya bacaan kufuwan ahad, maka huruf waw dengan harokat fathah dan tanwin tidak boleh dibaca dengung, harus dibaca dengan jelas, yaitu kufuwan ahad. Ya, di situ huruf wa terdapat fathah tanwin, fathatain di atas huruf waw, dan setelah dari huruf waw di situ ada huruf alif yang dimana jika keduanya bertemu maka akan dibaca idhar halqi, dibaca jelas tanpa dengung. Kita tidak boleh membaca dengan dengung kufuwan ahad, tetapi kita baca dengan jelas, yaitu kufuwan ahad. Lalu selanjutnya ialah idgham. Idgham juga adalah salah satu hukum dari ilmu tajwid yang berupa berpadu atau bercampurnya antara dua huruf atau memasukkannya satu huruf ke huruf-huruf lainnya. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka cara membaca harus melebur. Dan idgham itu sendiri mempunyai 2 bagian, yaitu idgham bi gunnah, yaitu idgham dengan gunnah, dan idgham bila gunnah, idgham tanpa gunnah. Idgham bi gunnah adalah idgham yang dibaca dengan secara dengung atau gunnah. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf hijaiyah yang dikhususkan bagi idgham bi gunnah. Huruf hijaiyah idgham bi gunnah ialah ada 4, yaitu ya, na, ma, wa, ya. Dan contoh dari pembacaan idgham bi gunnah ialah lahabi wa tab. Huruf waw yang harus dibaca melebur dengan huruf sebelumnya. Ya, di situ huruf ba mempunyai kasratain dan bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu waw, maka dibaca melebur dengan huruf sebelumnya, lahabi wa tab. Ya, seperti itu. Lalu next ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah adalah idgham yang dibaca tanpa dengung. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf idgham bila gunnah, yaitu lam dan ra. Contoh dari idgham bila gunnah ialah walam yakul lahu, harus dibaca walam yakul lahu, yang di situ nun mati bertemu dengan lam dan kita baca walam yakul lahu, tidak ada dengung di situ.
Lalu next ialah ikhfa hakiki. Secara bahasa ikhfa berarti samar. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa maka harus dibaca samar. Dan huruf-huruf ikhfa itu adalah huruf yang paling banyak, ialah 15 huruf, yaitu sa, za, da, da, sya, ta, kaf, qaf, fa, dha, tot, dhad, sod, dan shin. Cara membaca bacaan ikhfa hakiki adalah dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar, atau bisa juga menjadi suara atau n. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai 11 atau 2 alif, atau bisa kurang lebih 2 atau 3 harakat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati atau tanwin tersebut. Dan contoh dari bacaan ikhfa hakiki ialah midunihima, yaitu nun mati bertemu dengan ba di situ, lalu kita baca midunihima, ya, seperti samar, ya. Lalu lanjut yang terakhir ialah iqlab. Secara harfiah iqlab berarti mengganti apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hanya satu. Huruf iqlab hanyalah satu, ialah ba. Maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Contoh layum badanna fil khutamah. Ya, layum badanna fil khutamah. Di situ nun mati bertemu dengan ba, layum, maka dibaca seperti mim, layum badanna fil khutamah. Membacanya seperti menjadi bunyi huruf mim. Ya, 4 hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah tersebut bukan hanya perlu dipahami, tapi kita juga harus mempraktikkan atau mengamalkannya dalam membaca Al-Quran supaya kita lebih tartil dan lebih tartil dalam membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.